Anies malu bukan main. PSSI blak-blakan alasan ogah pakai jis saat timnas lawan Kurakau. Stadion dinilai nggak layak. Ferdinand Hutahian, stadion kelas kampung. Cari Pak, bukan di JIS, dari awal tidak ada di JIS Pak. Dari awal memang sudah disiapkan GBLA berkaitan pertama dengan Iya, kalau dengar-dengar dari keterangannya Ketum PSSI, memang ini akhirnya dipindahkan karena biaya sewa. Biaya sewa dari Jakarta International Stadium sepertinya tidak mampu diakomodir oleh pihak PSSI sebagai penyelenggara, gitu loh. Karena akhirnya supaya ini juga berjalan dengan sesuai dengan rencana, makanya dipilihlah Stadion Pakansari. Pegiat media sosial Ferdinand Hutahian baru-baru ini ikut memberikan tanggapan soal pernyataan PSSI soal pembatalan laga Indonesia versus Kurakau yang akan digelar di JIS. Menurut Ferdinand, stadionnya hanya sebatas untuk standar sepak bola antar kampung. Seperti diketahui, PSSI menyatakan sempat berencana menggelar pertandingan FIFA Matchday Timnas Indonesia versus Kurakau di Jakarta International Stadium. Namun, ada sederet alasan yang membuat laga tersebut dipindah alias batal digelar di JIS. Ketika kali pertama mengumumkan laga Timnas Indonesia versus Kurakau melalui situs resmi, PSSI mencantumkan JIS sebagai lokasi tanding kedua melawan Kurakau 27 September mendatang. Namun kemudian keputusan berubah. PSSI kini sedang mempertimbangkan Stadion Pakansari atau Stadion Patriot Candrabaga sebagai tempat pertandingan. Alasan PSSI batal menggunakan JIS disebabkan standar stadion berkapasitas 82.000 penonton itu dianggap belum layak untuk menggelar FIFA Matchday atau tidaklah sesuai. Terdapat beberapa aspek yang tidak memenuhi ketentuan PSSI untuk menyelenggarakan pertandingan, seperti belum memenuhi kelayakan 100% infrastruktur, area drop-off tim, sirkulasi aktivitas terkait pertandingan di outer perimeter menumpuk di bagian utara. Bahkan, concourse timur belum dapat digunakan, perimeter tribun perlu pengkajian ulang, pagar perimeter di bawah concourse barat tidak kokoh, dan sarana prasarana juga mendukung dan pendukung seperti kantung parkir, transportasi umum, dan jalan akses menuju lokasi stadion belum sesuai standar. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyampaikan, pertandingan FIFA Matchday merupakan laga yang akan menarik animo penonton sangat tinggi. Oleh karena itu PSSI mempertimbangkan alur pergerakan massa yang ramai. Sehingga untuk menggelar sebuah pertandingan FIFA Matchday yang mengundang animo penonton, perlu dilakukan simulasi terkait jumlah penonton mulai dari 25%, 50%, 75%, 100% dari perhitungan maksimum safety capacity. Yunus menambahkan kapasitas parkir 800 kendaraan terlalu sedikit untuk menampung penonton yang bakal datang ke stadion. Selain itu akses masuk stadion hanya satu pintu sehingga dikhawatirkan jika bersamaan keluar akan memakan waktu yang lama. Di samping itu terkait dengan plafon yang rendah yang berakibat bus tidak bisa masuk. Bisa jadi bus tim tamu dan tim tuan rumah berhentinya di area umum, tidak di area sebagaimana mestinya yang sudah diatur. Jika hal tersebut dipaksakan pasti akan menjadi catatan FIFA. Sebelumnya, disebutkan pula oleh PSSI kendala lain berlaga di JIS adalah biaya sewa yang sangat tinggi. Mungkin itu akan menjadi catatan penting untuk Anies sebagai maskot JIS untuk melihat dan memperbaiki lagi fasilitas dan keamanan pada stadion tersebut. Jika dilihat kasihan juga si Anies ini, susah payah bersama kacung-kacungnya bikin stadion, membranding dengan sedemikian rupa, dengan agama pula. Sudah dijadikan background setiap dia konvers, malah dilepeh sama PSSI. Padahal itu buat modal Nyapres 2024. Ternyata uang sebanyak itu, stadion semal itu baru cocok dijadikan wallpaper saja. Hal tersebut mungkin efek dari para kadrun pemuja Anies yang mungkin juga melarang mengadakan event olahraga di JIS. Ya iya dong, enak aja, JIS itu kan tidak dibangun untuk kegiatan olahraga apapun. JIS dibangun untuk kumpulkan massa pendukung Anies, baik itu saat kampanye politik atau untuk ibadah. Enak aja kalian mau adakan event olahraga JIS. Kalau mau gunakan JIS, berubah dululah jadi kadrun. Bagaimana menurut Anda? Terbongkar, ini dia daftar stadion yang diverifikasi AFC untuk tuan rumah Piala Asia 2023. Loh, JIS kok nggak ada? Kasihan Anies lo bos. They will join the other 21 teams who already reached the finals to be held next year. Kerja ketua umum
yang baru beberapa saat menjadi ketua umum tapi langsung gerak cepat. Pemerintah apresiasi kepada Pak Iwan dan teman-teman, dan kita akan bersinergi bersama-sama. Saya hadir hari ini sebagai bukti komitmen pemerintah akan bersama-sama dengan PSSI. Ini FOP maksud saya, bill of play-nya itu di overhaul mulai dari tidak hanya rumputnya tapi struktur ke bawahnya itu diangkat dulu, diganti mulai dari lapisan pertama sampai lapisan terakhir untuk media tanam rumputnya. Nah, pada Haji sendiri sudah berbenah begitu rupa, sudah dijadikan ajang kampanye kesana kemari oleh Anies, digunakan untuk sholat Id, digunakan untuk jualan kaos dan lain sebagainya, tapi ternyata tidak digunakan, tidak dipilih untuk Piala Dunia. Makanya Anies ingin memamerkan ini, tapi bukan untuk ajang olahraga, untuk para ulama alumni Timur Tengah. Inilah daftar stadion yang diverifikasi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) untuk tuan rumah Piala Asia 2023. Indonesia tengah bersaing dengan negara lain untuk menjadi tuan rumah turnamen bergengsi Asia tersebut tahun depan. Sebagai informasi, tim inspeksi AFC tengah meninjau kesiapan Indonesia jika menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Mereka tiba di Indonesia pada Kamis 1 September 2022. Kehadiran AFC bertujuan untuk menilai kelayakan Indonesia jika menjadi tuan rumah turnamen bergengsi Asia tersebut. Mereka ingin melihat langsung venue dan fasilitas pendukung yang dimiliki Indonesia. Ini merupakan tindak lanjut dari pengajuan dan bidding Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Indonesia ingin menggantikan Cina untuk menggelar turnamen bergengsi tersebut. Menariknya, timnas Indonesia akan berpartisipasi di putaran final Piala Asia 2023. Lebih lanjut, Indonesia akan bersaing keras dengan Qatar dan Korea Selatan yang juga mencalonkan diri untuk jadi tuan rumah turnamen tersebut. Adapun Australia sudah menarik diri dari pencalonan tersebut karena sebuah alasan yang tidak diumumkan secara jelas. Terdapat 2 stadion yang diverifikasi tim inspeksi AFC sebagai calon venue untuk menggelar laga Piala Asia 2023. Mereka pada awalnya mendatangi Stadion GBK Jumat 2 September 2022. Adapun stadion tersebut sering digunakan sebagai venue laga internasional. Timnas Indonesia kerap melakoni laga di sana. Fasilitas pendukung yang terdapat di stadion tersebut bisa dibilang cukup memadai. Namun sayang 1000 kali sayang, tidak ada stadion yang katanya menjadi kebanggaan DKI Jakarta, yaitu Jakarta International Stadium atau JIS, yang sering digembar-gemborkan oleh Gubernurnya Anies Baswedan. Tim inspeksi AFC malah bertolak ke Solo untuk meninjau Stadion Manahan pada Sabtu 3 September. Mereka juga mengunjungi 3 lapangan yang akan digunakan sebagai venue latihan. 3 lapangan yang turut dinilai adalah lapangan Kota Barat, Sriwedari, dan lapangan Banyuanyar. Selain itu, perwakilan AFC juga mengecek beberapa hotel yang akan digunakan oleh official dan tim. Adapun masukan yang diberikan tim inspeksi AFC terkait kedua stadion tersebut cukuplah positif. PSSI tinggal memaksimalkan persyaratan tambahan untuk melengkapi dokumen bidding. Kita doakan saja ya agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Kasian banget si Anies, susah payah ia membangun JIS, disayang-sayang dibanggakan di branding sedemikian rupa sampai dibuat ajang berpolitis pun, tapi dipilih pihak AFC saja tidak. Jangankan terpilih, pihak AFC pun melirik pun ogah. Mungkin mereka tahu mana kualitas yang berstandar, mana kualitas yang abal-abal, mana yang layak, mana yang tidak layak, mana yang kokoh, mana yang sering roboh. Masa baru digunakan sekali terus roboh karena penonton yang antusias sih? Harusnya kan tahu kalau penonton bola itu energinya luar biasa. Maka kekuatan pagar untuk keamanan juga harus diperhitungkan. Hal ini menunjukkan jika fasilitas keamanan penonton di JIS belumlah maksimal. Robohnya pagar Tribun JIS bisa menjadi contoh bahwa membangun stadion tidak hanya sekedar megah, sehingga bisa disombongkan sebagai mahakarya. Faktor keamanan penonton juga harus diperhatikan dan seharusnya menjadi salah satu prioritas utama. Mungkin ini juga yang menjadikan pihak AFC ogah menjadikan JIS sebagai salah satu tempat atau tuan rumah AFC atau Piala Asia 2023, karena memang gak layak. Dari segi keamanan saja terkesan abal-abal, apalagi fasilitas yang lain yang gak pernah tersorot publik. Maka dari itu memang sudah benar menjadikan Stadion Manahan sebagai tuan rumah untuk tuan rumah Piala Asia 2023. Semoga sukses dan semoga terpilih, banggakan Indonesia lewat ajang Piala Asia. Bagaimana menurut Anda?